الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini kembali bersama-sama berkumpul bersilaturahim kita di sini. Kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, tajdidun niat, memperbaharui niat kembali. Niat karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Kita sebagaimana kita berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan kita menggapai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati dan perbuatan kita, hati roh kita bersama-sama berkumpul. Karena tanpa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah kita akan berkumpul di tempat ini. Kita biasanya tidak mungkin kita berkumpul kayak ini, misalnya di suatu tempat tanpa ada maksud dan tujuan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki berkumpulnya kebaikan, maka akan dikumpulkan di dalam suatu majelis ilmu atau majelis sholawat ataupun di masjid. Kalau Allah, maka hasilnya adalah tidak bermanfaat, bahkan menjadi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah, berarti kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu perkumpulan yang baik dengan tujuan yang baik, dan akhirnya pun insya Allah menjadi baik karena rahmat Allah kepada orang-orang yang ingin mencari keridhaan Allah. Nah, jadi bersyukur benar kita nih dikumpulkan Allah, ditauhkan hati, nah dihubungkan hati kita masing-masing untuk berkumpul. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan Rasulullah SAW, karena beliaulah yang menyatukan seluruh hati manusia dan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hati manusia ditautkan oleh Rasulullah, orang kafir bangnya ya banyak ditautkan juga sebenarnya, cuman karena nafsunya aja bang, nafsu dia melawan akan hati nuraninya. Kalau dalam hatinya yang terdalam, maka dia tetap mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan semesta. Karena apa? Sewaktu di dalam janin rahim ibunya, dia masih bertauhid kepada Allah. Sesudah keluar ke alam dunia, besar dengan lingkungan atau keturunan ibu bapaknya yang tidak masuk Islam, maka dia menjadi non muslim juga. Sebenarnya ini Islam aja saja. Tahu tuh, setiap manusia itu punya roh di dalam rahim itu sudah ditanyai. Nah, ini Tuhan Allah. Nah, sudah oleh malaikat, tetapi sesudah dia keluar ke alam dunia, maka dia akan mengikuti siapa yang di dekatnya. Seandainya kita dilahirkan di hutan, mempat waris, mempat atau apa yang memelihara kita, jadi serigala. Seandainya kita ini sesudah lahir diserahkan kepada non muslim, mungkin jadi non muslim kita, karena mengikuti orang dia. Tapi syukur kita ini mengikuti orang tua kita atau keluarga kita yang muslim, yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesyukuran kita itu, maka yang terbesar adalah kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang paling besar lagi yaitu adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tidak berpanjang lebar, maka kita langsung kepada kitab Durun Nafis atau kitab yang pertama, sambungan daripada minggu-minggu sebelumnya insyaallah. Maka halaman 9 kita buka. Halaman 9 sampai bermula sekitar 1/3 atau
1/4 daripada bawah. Ada itu di pinggir itu bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumin fid dharain amin. Bermula yang pertama daripada dua isim. Nah, seperti isimnya, isim itu adalah kalimat atau nama lah. Nah, ada dua kalimat. Jadi yang pertama isimnya itu jami'un. Jami'un artinya menghimpunkan atau mengumpulkan, yaitu menghimpunkan bagi sekalian mazhar ini, yaitu syuhudul kasrah fil wahdah. Syuhudul kasrah fil wahdah sudah kita belajar di kitab Amal Ma'rifat sebelumnya. Itu ada syuhudul kasrah fil wahdah, nah, atau syuhudul wahdah fil kasrah. Nah, maka jami'un itu menghimpunkan segala sesuatu alam semesta ini. Kita syuhud, kita pandang segala alam ini, dipandang yang banyak semuanya, dipandang yang banyak pada yang satu. Pandang yang banyak, pandang sekalian alam kita pandang, maka kita akan memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang khaliqul alam, pencipta alam semesta. Bila kita pandang yang banyak, manusia, hewan dan lain sebagainya, binatang dan lain sebagainya, kita pandang bahwa itu adalah diciptakan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syuhudul kasrah fil wahdah namanya, memandang yang banyak kepada yang satu. Sudah bang sebenarnya dahulu, tapi kita Bapak diulang-ulang karena dalam kitab ini dituliskan. Muradnya itu yang dimaksud artinya, atau yang dikehendaki sama. Muradnya sekalian alam ini daripada zat Allah Ta'ala satu dua, tiada daripada yang lain. Tujuannya kita memandang yang banyak itu untuk apa? Untuk memandang kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta. Kita pandang seseorang dengan seseorang yang lain berbeda. Satu dengan yang lain itu berbeda. Mana ada yang samanya ya Allah? Berarti sifat Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Nah, memandang sama pada behidung, sama pada bermata, sama pada bermulut, bertelinga, berkaki, bertangan, berbadan. Tapi kenapa beda? Jangankan itu, jalannya kita aja beda. Dari jauh ya kawan, itu si A, itu si B. Itu menunjukkan sifat Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Nah, sifat Allah itu di sifat 20 itu sudah. Nah, itu kita memandang yang banyak kepada yang satu. Nah, sumbernya daripada Allah Ta'ala juga. Laut ada, sungai itu kan, sungai tembus ke laut, sumur sama. Nah, sumbernya semuanya bersumber, bermuara daripada satu sumber, yaitu air saja. Nah, gugurnya kemana? Jatuhnya ke laut semuanya. Seterusnya maka adalah hasilnya adalah dalalah. Dalalah lain bolalah lain. Dalalah itu artinya petunjuk atau arahan. Nah, hasilnya itu petunjuk dua isim nih. Lain lah. Nah, ini lain. Nah, ke atasnya. Dan yang kedua daripada dua isim itu seperti isimnya mani'un. Mani'un artinya yang menegahkan dengan zatnya itu bagi segala mazhar, yaitu zahir ia daripada yang lain. Bermula
Muradnya tujuannya itu daripada zat Allah Ta'ala juga terbitnya sekalian alam ini. Jadi kita pandang zat Allah, akhirnya kita bisa memandang makhluk Allah. Kalau yang pertama kita memandang makhluk Allah, maka akan memandang mensuhud zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibulak-balik aja kayak piramida tadi Bang. Nah, kalau memandang piramida itu di atasnya, maka bisa memandang menjinguk ke bawah. Nah, kalau kita berada di atas, maka kita bisa menjinguk alam semesta. Tapi kalau sudah kita di bawah, maka kita bisa menengok ke atas Sang Pencipta. Nah, itu antara jami'un dengan mani'un. Syuhudul kasrah fil wahdah dengan syuhudul wahdah fil kasrah. Muradnya itu daripada zat Allah Ta'ala juga, terbitnya sekalian alam ini tiada daripada lainnya, yaitu syuhudul wahdah fil kasrah, yakni pandang yang satu pada yang banyak. Artinya daripada zat Allah Ta'ala juga terbitnya sekalian alam ini. Dibulak-balik aja tuh, itu kerjaan hati, gawian hati. Nah, gawian hati itu bukan gawian yang lain. Kita memandang dengan mata kepala, maka jatuhnya ke hati kita. Oh, ini ciptaan Allah, ini kekuasaan Allah. Tapi kalau sudah waktunya Allahu Akbar, ini nang diingat, nih nang dizikir nih Allah aja semata-mata nih, maka bisa memandang kepada yang banyak. Nah, itu sudah syuhudul wahdah fil kasrah. Kalau kita berdiam-diam kayak ini sambil memandang-mandang alam semesta, pemandangan orang banyak, itu jatuhnya ke syuhudul kasrah fil wahdah, memandang yang banyak kepada zat Allah. Kalau kita lagi seorangan, lagi sembahyang, ingat kepada Allah, maka bisa diingatkan, maka bisa mengkhusukkan di sana. Oh, ini Allah semuanya yang menciptakan sekalian alam. Syuhudul wahdah fil kasrah. Dibolak-balik aja. Maka hasilnya adalah dalalah, tujuan isim itu terhimpun sekalian alam ini kepada Allah dan tertegah daripada lainnya, yakni permulaan daripada Allah Ta'ala juga, dan kesudahannya pun kembali kepada Allah Ta'ala juga. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, walillahil amru wa ilaihi turja'un. Surah Ar-Rum. Walillahil amru wa ilaihi turja'un, artinya dan bagi Allah Ta'ala juga permulaan segala pekerjaan. Amru itu urusan, bagi Allah lah segala urusan ada nih, ampun Allah. Sakit kah, sehat kah, banyak permasalahan kah, itu daripada Allah. Yang memberikan segala permasalahan kepada kita itu Allah Ta'ala. Sambungan ayatnya Pak, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kembalikan. Sebenarnya obat hati. Walillahil amru wa ilaihi turja'un, dan bagi Allah lah segala yang membuat pekerjaan ini. Nah, baik itu kita pekerjaan di rumah dan lain sebagainya, permasalahan di rumah. Nah, pina singkip benar sudah pikirannya orang nih, pina kusut sudah pikiran, kembalikan kepada Allah. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kita kembalikan. Itu artinya bacaannya kan. Jadi bila banyak permasalahan baca itu aja yang Allah. Tapi tahu mengartinya dulu ya. Jadi kau memberikan. Nah, itu ditakdir hendaknya sudah. Oh, takdir Allah juga ini sudah, apalagi dah. Walillahil amru wa ilaihi turja'un. Allah lah yang membuat segala keputusan, segala permasalahan, maka Allah juga yang membereskan. Sudah selesai urusannya. Makanya yang memberi obat orangnya datangnya, orang kojok-kojok banyak orang ya. Minta banyak orang. Allah yang maulah penyakit, Allah juga mau betik. Bacanya itu bahasa Indonesia aja. Berkat la ilaha illallah. Jadi yakin orang, tapi jangan sampai baca pasti cinta dia Allah. Gemat aja Allah, gemat aja. Karena mulahkan urusan, mulahkan penyakit si dia juga ini mau betina, aku bisa juga berarti. Lain dokter juga Allah, lain dokter cinta, lain dokter penyakit aku nih.
Cuman mau berarti akan mana aja mah hembusakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan tuh ulah penyakit, Tuhan juga tuh nganu berarti. Jadi sudah. Nah, minum sampai kurang yakin kan dahulu, pada yakin juga. Nah, itu keren. Nyatilah, ini itu dia bilang puntian situ. Pak tenang aja pian. Dokternya kalau orang datang bawa biar 2 galon kalau akan itu Pak kiupakan ha. Insyaallah jadi yakin Bang bahwa itu Allah juga. Namun kita sudah bertuhan Allah, percaya bujur-bujur, yakin dalam hati. Yakin. Masih ragu-ragu pada Tuhan. Jadi itu tadilah walillahil amru wa ilaihi turja'un. Terusnya. Setelah itu maka apabila engkau pandang bahwasanya murah itu pemurah. Ini contoh. Daripada Allah Ta'ala dan yang zahir pada hambanya itu mazhar kok yaitu kenyataannya isimnya yang bernama Karim itu artinya maha pemurah. Contoh kita memandang ada orang itu dermawan benar, dermawan saking dermawannya Allah pemberian lah. Nah pemberian benar orang tadi kita pandang orang ini dermawan sifatnya, berarti itu sifat Allah sedang dimazharkan tajalli kepada orang itu, sifat Allah yang bernama Karim. Di dalam Asmaul Husna ada Karim, ya Karim ya Allah. Nah berarti sifat Allah yang bernama Karim maha pemurah sedang ditajalli kepada orang itu. Nah